Di era serba digital ini, pernah nggak sih kepikiran gimana nasib budaya kita? Dari Sabang sampai Merauke, kekayaan tradisi kita lagi menghadapi tantangan yang, wah, besar banget. Hari ini kita bakal coba cari jawabannya, dan ternyata kuncinya ada di tangan generasi muda. Coba deh perhatikan gambar ini. Keren banget kan kontrasnya? Di satu sisi kita lihat ada modernisasi, globalisasi yang kayaknya nggak bisa dibendung. Tapi di sisi lain ada tradisi kita yang begitu kaya dan mengakar kuat. Nah, ini bukan cuma gambar loh. Ini adalah pertarungan yang terjadi ya setiap hari di ponsel kita, di kota kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Oke, lihat angka ini. 74,3%. Wow, ini bukan sekedar statistik ya. Ini adalah suara kekhawatiran dari mayoritas orang Indonesia. Sebuah survei di tahun 2022 membuktikan kalau rasa takut budaya kita bakal tergerus sama pengaruh asing itu nyata. Ini udah kayak alarm yang bunyinya kenceng banget. Nah, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan lihat pertarungan antara globalisasi dan tradisi, terus apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan, siapa pahlawan tak terduga dalam cerita ini, strategi inovatif apa yang mereka pakai, dan yang terpenting, kenapa budaya adalah kunci masa depan kita semua. Oke, kita mulai dari yang pertama, globalisasi versus tradisi lokal. Ini bukan lagi soal teori yang ada di buku, tapi kenyataan sehari-hari. Setiap kali kita scroll media sosial atau nonton film terbaru, sadar atau enggak kita ada di tengah pertarungan budaya ini. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Menurut Fitri dan Syamsir, teknologi itu ibarat pedang bermata dua. Keren kan? Bisa bikin dunia seolah tanpa batas. Tapi di sisi lain, arus informasi yang super deras ini bisa loh mengikis pelan-pelan nilai-nilai luhur yang udah jadi pegangan kita dari ratusan tahun lalu. Oke, terus emangnya apa sih ruginya kalau identitas kita tergerus? Maksudnya apa yang bener-bener hilang? Yuk kita bedah lebih dalam apa saja yang dipertaruhkan di sini. Oke, sebelum lanjut kita samain persepsi dulu ya. Waktu kita ngomongin budaya ada 3 hal penting nih. Pertama, tradisi. Gampangnya ini tuh kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Kayak benang merah yang nyambungin kita langsung sama leluhur. Kedua, ada yang namanya kearifan lokal. Nah, ini tuh semacam ilmu atau kebijaksanaan unik yang udah teruji oleh waktu di sebuah masyarakat yang bantu mereka hidup selaras dengan alam dan sesama. Dan yang terakhir tentu saja budaya itu sendiri. Ini payung besarnya, mencakup semuanya. Mulai dari tradisi, kearifan lokal, seni, bahasa, ya semua yang membentuk siapa kita sebagai sebuah bangsa. Nah, biar kebayang, ini cuma segelintir contoh dari harta karun bangsa kita yang luar biasa. Dari sistem irigasi subak di Bali yang filosofinya jenius banget, sampai kekompakan tari saman di Aceh yang bisa bikin kita merinding. Masing-masing ini tuh warisan dunia loh, wajib kita jaga bareng-bareng. Dan ancaman-ancaman ini sayangnya bukan cuma teori, ini udah kejadian. Coba lihat, gara-gara westernisasi, bahasa Melayu di Riau makin terkikis. Kurangnya minat anak muda, bikin semangat gotong royong yang kita banggakan jadi memudar. Ini bukti nyata, erosi budaya itu sedang terjadi sekarang, di sekitar kita. Tapi, di tengah semua kabar yang mengkhawatirkan ini, ada secercah harapan. Dan harapan itu, uniknya, datang dari generasi muda. Nah, ini bagian paling serunya. Ini dia nih paradoksnya. Generasi yang dianggap paling rentan kena pengaruh budaya asing, justru jadi harapan terbesar kita untuk melestarikannya. Kok bisa? Ya karena satu hal, mereka adalah penguasa teknologi senjata paling ampuh di zaman sekarang. Ini mengubah peran mereka total. Anak muda sekarang bukan lagi sekedar pewaris pasif yang nerima apa adanya. Enggak, mereka udah jadi kreator yang adaptif. Mereka adalah komunikator digital yang bisa membawa budaya kita ke panggung dunia. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara mereka melakukannya? Yuk, kita bedah strategi konkret yang mereka pakai untuk menggabungkan cara modern dengan warisan kuno kita. Ternyata ada semacam formula suksesnya. Para peneliti menyebutnya model pelestarian terpadu. Ini gabungan dari 3 pilar kekuatan, inovasi digital dari anak muda, aksi nyata di komunitas, dan tentu saja dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Pilar pertama, inovasi digital. Ini keren banget. Anak muda itu jago mengemas ulang budaya, jadi konten yang kekinian. Mereka bikin pariwisata viral di medsos, contohnya kayak Desa Senganan di Bali. Bahkan,
Mereka bisa menciptakan apa yang disebut ekonomi budaya. Jadi melestarikan budaya itu bukan cuma soal idealisme, tapi juga bisa menguntungkan. Lanjut ke pilar kedua, aksi komunitas. Karena digital aja nggak cukup. Aksi di dunia nyata itu penting banget. Inisiatif kayak Kampung Tematik Kuda Lumping di Semarang, misalnya, itu menciptakan ruang interaksi langsung. Tempat di mana budaya bisa dirayakan bareng-bareng. Beneran, bukan cuma lewat layar. Dan akhirnya, kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting banget? Karena ini tuh bukan cuma soal menjaga masa lalu. Ini soal membangun masa depan. Pemerintah kita bahkan punya payung hukumnya loh, lewat UU Pemajuan Kebudayaan. Dan tujuannya itu bukan cuma defensif, bukan cuma bertahan, tapi proaktif. Gimana caranya bikin budaya kita makin kuat dan makin berpengaruh di mata dunia. Jadi, artinya apa? Artinya, melestarikan budaya itu bukan lagi urusan nanti-nanti atau urusan sampingan. Bukan. Ini tuh inti dari tujuan nasional kita. Buat apa? Buat memperkuat jati diri, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan bahkan ikut membentuk arah peradaban dunia. Keren kan? Nah, kutipan dari Ibrahim ini mengubah cara kita memandang semuanya. Menjaga warisan leluhur itu ternyata bagian dari bela negara. Ini bukan lagi soal hobi atau kegiatan sosial, tapi sebuah tugas patriotik. Tugas untuk melindungi jiwa bangsa kita. Jadi sebagai penutup, ada satu pemikiran penting nih. Budaya itu bukan kayak barang antik di museum yang cuma bisa kita lihat di balik kaca. Bukan. Budaya itu panggung yang hidup, yang terus bergerak. Nah, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah budaya kita bisa selamat, tapi buat kita semua, peran apa yang akan kamu mainkan di atas panggung itu?